Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang mencakup ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani, Pratap Triloka, sangat relevan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan, mereka harus mampu menjadi contoh yang baik, membangun semangat di tengah-tengah komunitasnya, dan mendukung serta memotivasi dari belakang. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan tanggung jawab untuk memberikan teladan yang positif, dan memotivasi orang lain menuju tujuan yang lebih besar. 2. Pengaruh nilai-nilai pribadi pada pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita membentuk fondasi dari prinsip-prinsip yang kita pegang dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, keputusan yang kita ambil seringkali mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, empati, dan keadilan. Tidak, kaitan pengambilan keputusan dengan coaching dalam proses pembelajaran. Materi pengambilan keputusan sangat terkait dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator. Melalui coaching, pemimpin dapat memperoleh umpan balik yang berharga tentang efektivitas keputusan yang telah diambil. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama sesi coaching membantu pemimpin untuk merenungkan, mengevaluasi, dan memperbaiki keputusan, sehingga keputusan tersebut lebih terarah dan bermanfaat bagi komunitas. 4. Pengaruh nilai-nilai pribadi pada pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita membentuk fondasi dari prinsip-prinsip yang kita pegang dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, keputusan yang kita ambil seringkali mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, empati, dan keadilan serta berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. 5. Pembahasan studi kasus etika dan nilai-nilai pendidik. Studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika membawa kita kembali kepada nilai-nilai yang kita anut sebagai pendidik. Nilai-nilai ini berperan sebagai kompas moral yang memandu kita dalam membuat keputusan yang tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga sesuai dengan standar etika yang kita pegang. 6. Dampak pengambilan keputusan yang tepat pada lingkungan positif. Pengambilan keputusan yang tepat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang bijaksana menciptakan rasa percaya dan kerjasama di antara anggota komunitas, yang pada akhirnya memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 7. Tantangan pengambilan keputusan terhadap dilema etika dan perubahan paradigma. Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seringkali berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan kita. Misalnya, ketika terjadi perubahan dalam kebijakan atau norma-norma sosial, pemimpin harus mampu menavigasi situasi ini dengan hati-hati, memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai yang ada, tetapi juga adaptif terhadap perubahan. 8. Pengaruh pengambilan keputusan pada pengajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan mempertimbangkan potensi yang berbeda-beda di antara murid, pemimpin dapat mengambil keputusan yang memungkinkan setiap murid untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ini melibatkan fleksibilitas dan inovasi dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran. 9. Pengaruh keputusan pemimpin pada masa depan murid. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki tanggung jawab besar karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan murid, memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik dan kesempatan untuk sukses di masa depan. 10 kesimpulan akhir dari modul dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pendidikan harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan untuk membimbing murid menjadi individu yang mandiri dan beretika. Filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dijelaskan dalam modul 1,1, menekankan pentingnya mendidik murid dengan nilai-nilai yang memerdekakan dan menghargai martabat setiap individu.
Nilai-nilai kebajikan ini tidak hanya mempengaruhi cara guru dalam melaksanakan perannya, seperti yang diuraikan dalam modul 1,2, tetapi juga menjadi panduan dalam merumuskan visi pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan dan potensi setiap murid, seperti diungkapkan dalam modul 1,3. Keputusan yang berlandaskan pada kebajikan juga berkontribusi dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, sesuai dengan modul 1,4. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap keputusan, seorang pemimpin dapat membentuk lingkungan yang mendukung dan inklusif. Lebih jauh, modul-modul terkait menunjukkan bahwa strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan unik murid. Modul 2,1 mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Modul 2,2 serta memperkuat proses coaching yang profesional. Modul 2,3. Dengan demikian, keputusan berbasis kebajikan bukan hanya membentuk dasar bagi praktik pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek pendidikan dari desain kurikulum hingga interaksi sehari-hari berkontribusi pada perkembangan holistik dan etis murid. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul ini menekankan pentingnya keterkaitan antara berbagai aspek teori dan praktik dalam pengambilan keputusan. Modul ini mengintegrasikan konsep-konsep etika, nilai-nilai pribadi, dan coaching untuk memberikan panduan komprehensif dalam menjadi pemimpin yang bijaksana dan efektif. Terkaitan dengan modul-modul, sebelumnya menunjukkan bagaimana setiap elemen saling mendukung dan memperkaya pemahaman kita sebagai pemimpin. 11. Pemahaman tentang konsep-konsep pengambilan keputusan. Setelah mempelajari konsep-konsep seperti dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, pemahaman saya semakin mendalam. Ada beberapa hal yang di luar dugaan, terutama dalam bagaimana paradigma dan prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam situasi nyata dengan berbagai kompleksitasnya. 12. Refleksi pada pengalaman sebelum mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema, tetapi pendekatan saya berbeda. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sadar akan kerangka teoretis dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keputusan yang lebih baik dan lebih etis. 13. Dampak pembelajaran modul pada pengambilan keputusan. Mempelajari konsep-konsep ini telah membawa perubahan signifikan pada cara saya mengambil keputusan. Saya kini lebih sistematis, reflektif, dan berhati-hati dalam mempertimbangkan semua aspek sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini meningkatkan kualitas keputusan yang saya ambil, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. 14. Pentingnya mempelajari topik modul. Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya sebagai individu dan sebagai pemimpin. Pemahaman yang mendalam tentang pengambilan keputusan etis membantu saya menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab, adil, dan efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks di lingkungan pendidikan.